Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Kekacauan di kastil Orochi sudah semakin menjadi. Setelah sebelumnya Komurasaki menentang Shogun dan akhirnya dia saat ini mendapatkan tuahnya. Kemudian Kyoshiro yang dianggap sebagai orang yang membesarkan Komurasaki dengan tanpa ragu menebas sang Oiran. Sementara itu Big Mom yang telah kehilangan ingatannya sudah diberikan makan oleh Otsuru. Namun semua itu masih belum cukup dan saat ini mereka akan bergerak ke wilayah lain. Well, mari kita langsung saja bahas One Piece 933 lebih lanjut lagi. Buah Iblis Orochi. Banyak yang sudah menebak kekuatan buah iblis dari Shogun Orochi, dan ya, One Piece 933 telah mengkonfirmasi secara pasti Orochi merupakan mythical Zoan user Hebi Nomi model Yamata no Orochi, makhluk legendaris yang sudah tak asing lagi namanya di cerita rakyat Jepang. Seekor ular raksasa berkepala 8 telah muncul di hadapan para aliansi yang menyusup di kastil Orochi. Aula perjamuan yang tadinya tenang seketika berubah menjadi riuh ricu. Orochi yang merasa terhina akibat tawa seorang Otoko langsung menunjukkan jati dirinya dalam bentuk Yamata no Orochi. Kemudian dalam sekejap, sang Shogun langsung memporak-porandakan aula. Masing-masing kepala dalam perwujudan tersebut mempunyai ekspresi yang berbeda-beda. Mungkin juga mereka memerankan kepribadian yang beda juga. Saking murkanya, Orochi tak segan untuk memangsa anak buahnya sendiri. Ya, dialah tipikal orang yang sangat dibenci oleh Luffy. Sampai saat ini, dia masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Bisa dibilang wujudnya saat ini, ia gunakan hanya untuk mengintimidasi Komurasaki. Karena mau bagaimanapun, Orochi masih menyimpan rasa padanya. Terbukti ketika Orochi memberikan kesempatan kepada Komurasaki untuk meminta maaf padanya. Namun sayangnya dengan keteguhan hati yang mantap, Komurasaki menolak pilihan tersebut dan alhasil Orochi langsung melahap Komurasaki. Keputusan Komurasaki. Sebagai anak dari seorang samurai, rasa-rasanya dia mewarisi nilai-nilai keteguhan dan jiwa dari seorang samurai. Pada chapter sebelumnya pun, Komurasaki sudah menunjukkan pandangan yang berbeda terhadap Orochi. Nah, One Piece 933 ini memperlihatkan bagaimana Komurasaki dengan tenangnya menghadapi Orochi. Sikap yang jarang sekali atau bahkan tak ada seorang pun yang berani ditunjukkan oleh para penduduk Wano kebanyakan. Sebagai seorang idola yang mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat Wano, terlebih lagi untuk Orochi sendiri, ia seharusnya bisa dengan mudah untuk menghindari situasi saat ini. Namun karena adanya pemicu, maka membuat Komurasaki terdorong untuk melakukan pemberontakan pada sang Shogun. Penolakan mentah-mentah seakan menjadi sebuah aib bagi Orochi. Dari peristiwa ini, kita bisa lihat mana yang mempunyai kehormatan paling tinggi di antara Orochi dan Komurasaki. Ya, saat ini Komurasaki lah yang unggul. Meskipun ia dibilang angkuh, tapi tak merubah keputusannya dan banyak pula di antara anak buah Orochi juga masih mempedulikan keselamatan Komurasaki. Sementara itu, Oniwa Bansu tetap tak mau bergerak untuk menenangkan tuannya. Mereka beranggapan semua keputusan ada pada sang Shogun. Mau dia bertindak apapun, Oniwa Bansu hanya bisa mendukung tuannya saja. Nah, keputusan berani yang diambil oleh Komurasaki ini pada akhirnya memberikan petaka bagi dirinya sendiri. Selain harus mendapatkan kemurkaan dari Orochi, ia juga harus menerima tebasan pengampunan dari seorang yang telah membesarkannya, yaitu Kyoshiro. Apa motif yang membuat Kyoshiro tanpa ragu menebas Komurasaki? Ya, ia berdalih bahwa siapapun yang menentang Shogun itu artinya telah melakukan sebuah tindakan kejahatan yang besar. Nah, dari peristiwa inilah semakin memperkuat sikap Kyoshiro yang memang menunjukkan kesetiaannya terhadap Orochi. Ditambah lagi, ia memang sangat menantikan kebangkitan klan Kozuki, di mana Kyoshiro sendiri sangat ingin menjajal kekuatan dari para anak buah Oden. Apalagi ketika dia mendapati adanya sebuah poster pemberontakan klan Kozuki setelah menebas Komurasaki. Ya, kita masih belum tahu apakah poster tersebut telah disisipkan ke Komurasaki sebelumnya atau disisipkan pada orang-orang yang menjadi pengawal Komurasaki seperti Otoko.
Nah, terlepas dari itu semua, saya kira tindakan yang dilakukan Kyoshiro terhadap Komurasaki memang benar adanya. Semua itu memang sudah diputuskan oleh masing-masing karakter. Bahkan sebelum menebas, Kyoshiro sempat memberikan pertanyaan terlebih dahulu pada Komurasaki. Jadi itu artinya, keduanya memang sudah teguh terhadap keputusan yang mereka ambil, meskipun saling bertolak belakang. Nah, lalu kira-kira bagaimana kondisi Komurasaki? Apakah dia akan berhasil diselamatkan? Iya, jika melihat arah tebasannya, maka boleh jadi saat ini Komurasaki mengalami sekarat. Setidaknya dia mendapatkan luka yang sangat fatal, dan apabila tak segera mendapatkan pertolongan lebih lanjut, maka hasilnya akan sangat buruk. Kita lihat saja akan seperti apa kelanjutannya. Namun saya kira masih ada harapan ketika Nami mencoba untuk memporak-porandakan kastil. Disitulah mereka bisa datang untuk menolong Komurasaki. Nami sang penyelamat. Kita bisa sepakat bahwa Nami dan Zeus adalah kombinasi yang sangat sempurna. Jika Nami berperan sebagai penyalur makanan, maka Zeus akan berperan sebagai eksekutornya. Dari kombinasi inilah akan dihasilkan kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan sempat mampu membuat Big Mom tersengat juga. Kali ini mereka melakukannya lagi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencari jalan keluar dari sebuah kekacauan, Kastil Orochilla yang menjadi targetnya. Namun sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu kehadiran seorang ninja di tempat yang sama dengan Nami. Ya, dia adalah Hanzo. Sepertinya ia sudah kenal dengan Shinobu. Melalui penuturannya, ia sempat menjelaskan sedikit gambaran masa lalu Shinobu. Ya, seperti Big Mom, Shinobu juga pernah mempunyai wajah yang cantik dan dulunya dikenal sebagai ninja pemikat dengan rayuan mautnya. Hanzo sendiri dikenal sebagai bagian dari kelompok Oniwa Bansu. Keahliannya sebagai ninja diperlihatkan dalam One Piece 933 ini, yang mana dia mampu mendeteksi keberadaan Nami dan Shinobu. Namun secara tragis, dia menerima jutsu pemecah buah zakar dari Shinobu, yang akhirnya membuat dia harus merasakan linu yang hakiki. Kemudian aksi yang tak kalah menarik datang dari seorang Brook. Memanfaatkan kondisi fisiknya, Brook mampu mengecoh sebagian kelompok Oniwa Bansu. Ya, mereka menganggap Brook sebagai seorang hantu. Alhasil banyak di antara mereka yang mendadak ketakutan. Well, kembali ke Nami. Perannya saat ini boleh dikatakan sangat krusial. Jika tak ada Nami, mungkin saja pihak aliansi dapat dikalahkan begitu saja oleh Orochi dan Kyoshiro. Saya kira dengan kekuatan kombinasi antara Nami dan Zeus akan membuat jalan keluar bagi aliansi untuk meninggalkan kastil. Ledakan yang sangat dahsyat setidaknya mampu memalingkan sejenak konsentrasi musuh, yang mana mengambil dari kejadian ini, maka kesempatan untuk menyelamatkan Komurasaki dan kabur dari kastil masih terbuka. Big Mom dan bom waktu. Scan terakhir One Piece 933 memperlihatkan keakraban di antara Big Mom dan Chopper. Keputusan yang diambil oleh Chopper atas gejala amnesia Big Mom ternyata bukan untuk memulihkannya kembali. Chopper sendiri sadar jika Big Mom sampai pulih, maka petaka akan muncul dengan seketika. Mungkin inilah opsi yang paling memungkinkan untuk saat ini, khususnya bagi kelompok Chopper. Ya, mereka membiarkan Big Mom dengan kondisinya seperti itu, lalu mengajaknya berkeliling Wano, dimulai dari kota Kobore. Di sana mereka sempat singgah di kediaman Otsuru untuk memberi makan Big Mom. Ini adalah peristiwa paling absurd dalam keseluruhan cerita One Piece 933, di mana Big Mom yang dulunya terkenal akan keganasannya, dapat dengan mudah melontarkan kalimat terima kasih. Seakan-akan kewibawaan Big Mom sebagai seorang kaisar sudah tiada. Ya, sangat tragis melihat kondisi Big Mom untuk saat ini. Apalagi ketika melihat sebuah keakraban di antara Big Mom dan Chopper, yang mana Big Mom sendiri menganggap Chopper sangat imut dan lucu. Nah, apakah dengan ini Chopper mampu memanfaatkan Big Mom? Saya kira bisa, namun dengan sebuah syarat. Nah, jika syarat tersebut tak dapat terpenuhi, maka Big Mom akan menjadi bom waktu bagi semua pihak. Hal tersebut akan terjadi ketika Big Mom sudah tak bisa mendapatkan makanan yang lebih dan tak bisa menahan nafsu makannya. Namun untungnya sampai sejauh ini, Big Mom terlihat mampu mengontrol nafsu makannya. Ini terbukti ketika Big Mom mengucapkan rasa terima kasih pada Otsuru meskipun makanan yang dia makan masih belum cukup. Namun begitu, Big Mom sendiri tak menunjukkan gejala pemberontakan yang terkait akan nafsu makannya.
Ingat, makanan yang diberikan oleh Otsuru sendiri merupakan makanan manis yang notabene menjadi favorit Big Mom. Ya, mungkin semua ini berkat gejala hilang ingatannya, di mana Big Mom sudah benar-benar tak mempedulikan seberapa banyaknya makanan yang dia peroleh asalkan dia sudah mencicipinya. Namun begitu, mereka sejatinya sedang membawa bom waktu. Kita lihat saat ini mereka akan bergerak ke wilayah lain. Nah, jika Big Mom tak bisa mengontrol nafsu makannya lagi, maka peristiwa besar akan segera terjadi. Kembali lagi, peran Super di sini akan sangat berpengaruh. Karena jika pemberontakan Big Mom terjadi dalam kondisi amnesia, maka saya kira masih ada harapan bagi Super untuk menenangkannya. Kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Ya, karena adanya sebuah perbedaan kondisi yang dialami oleh Big Mom. Kunci untuk bisa memanfaatkan Big Mom adalah aliansi harus bisa mengontrol dan menahan nafsu makan Big Mom. Jika mereka bisa, maka mungkin saja Big Mom akan berpihak pada aliansi untuk sementara, dengan catatan selama ia masih dalam kondisi amnesia. Well, itulah pembahasan One Piece 933. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!